datang untuk saya, tiba-tiba terus saya bisa punya kekuatan yang lebih, semangat yang lebih, bisa nyambi, tapi ya. Sayang memang melupakan begitu saja perjuangan saat mengawali kuliahnya dulu. Tapi apa mau dikata, untuk saat ini duta yang ditemui saat syukuran konser Sheila on 7 ke-30 kota itu punya prioritas lain dalam hidupnya. Yang jelas yang fokus buat saya, ya untuk tur, untuk kerjaan saya ini gitu. Untuk itu, ya. Halo, apa kabar? Di sore hari ini saya Usti hadir kembali bersama Kabar Kabari yang akan menyajikan kabar-kabar yang layak kami kabar-kabarkan karena kami Kabar Kabari. Pemirsa, tak ada kabar yang tak kami Kabar Kabari. Wajah artis sinetron Ririn Dwi Ariyanti untuk sementara waktu tidak bisa kita lihat di sinetron Ada Apa Dengan Cinta. Pasalnya peran cinta yang telah dijalaninya selama 2 tahun telah habis masa tayangnya. Gosipnya, rating yang terus menurun menjadi salah satu penyebabnya. Dulu kemunculannya selalu diidentikan dengan Dian Sastro. Tidak salah memang karena baik Ririn maupun Dian sama-sama berperan sebagai tokoh cinta. Cuma bedanya Dian muncul terlebih dahulu di film layar lebar Ada Apa Dengan Cinta, lalu disusul Ririn dalam bentuk sinetron dengan judul yang sama. Filmnya cukup sukses, begitu pula dengan sinetronnya. Akan tetapi bagi Anda pemirsa setia sinetron Ada Apa Dengan Cinta, minggu depan merupakan episode terakhir kali. Iya, Ada Apa Dengan Cinta 2 episode terakhir. Ya udah mau selesai. Kayak perasaannya nyampur banget, cuman yang pasti yang paling besar itu sedih. Harusnya sih kita seneng ya bisa bisa berjalan dengan baik Ada Apa Dengan Cinta 2 tahun ini gitu. Dan serial TV-nya juga cukup baik juga di mata masyarakat. Maksudnya publik mau menerima. Dulu awalnya kan sangat pro kontra sekali tentang serial TV ini dan ternyata kita bisa bertahan selama 2 tahun. Sudah sewajarnya Ririn sangat sedih menghadapi kenyataan bahwa sebentar lagi ia akan berpisah dengan semua pendukung sinetron AADC. Dari sinetron inilah wajahnya mulai dikenal dan nama cinta pun sudah melekat dalam dirinya. Ditemui di kantor Sandika Widya Cinema, Ririn mengaku akan sangat merindukan pemeran lainnya serta para kru yang sudah ia anggap sebagai teman bahkan saudara. Kalau menurut kita ini 2 tahun yang sangat berarti banget, 2 tahun yang sangat padat gitu. Jadi 2 tahun yang keisi penuh sama semua warna yang ada di Ada Apa Dengan Cinta gitu. Karena dari kita awal karantina, sampai kita reading, sampai syuting yang hampir setiap hari gitu dan nggak syuting jalannya bareng gitu. Sama krunya udah kayak keluarga gitu. Dan itu dia yang kita sekarang nih bener-bener nggak mau banget gitu. Ririn juga berbagi cerita tentang momen yang tidak akan pernah dia lupakan saat syuting untuk episode terakhir beberapa hari yang lalu. Sedih banget kerjanya kalau ada waktu kosong yang ngumpul bareng, misalkan kayak kita berlima deket banget tuh cewek-cewek, kita hobi banget ngerujak bareng gitu ya. Terus entar tiba-tiba yang, salah satu kru kayak nyetek yang, "Aduh itu tuh, dikenang-kenang nih kayak gini nih, entar jarang lagi, susah lagi." Ya pokoknya, ya pasti bakal kangen banget aja kali Mas semua. Tanpa bermaksud menambah kesedihannya, Kabar-Kabari mencoba mencari tahu penyebab berakhirnya sinetron yang telah berjalan selama 2 tahun ini. Karena kabarnya penurunan ratinglah yang menjadi faktor utama. Rating emang ada sedikit penurunan, tapi dulu emang kita kan selalu, istilahnya 3 besar gitu kan atau 10 besar deh gitu. Jarang keluar dari 10 besar, cuman ya maklum lah udah lebih dari setahun gitu, udah jalan terus ceritanya. Jadi kalaupun ada penurunan, ada ya saingan juga di jam yang sama. Untuk menyanggah kabar itu, Ririn menambahkan bahwa rencananya sinetron ini akan dibuat kelanjutannya, tapi akan lebih berbeda dengan yang sebelumnya. Ya terus berjuang nih setelah ADC apalagi gitu. Mungkin ini perjuangan kita berikutnya. Tapi siapa tahu emang ada rencana untuk sequel ADC, jadi, emang masa masa SMA udah berakhir, membuat masa kuliah gitu. Tapi ya who knows, itu dia yang lagi kita mau perjuangkan. Dan ku tanamkan cintaku.
Perutnya yang kian membuncit tidak membuat Sofia Lacuba menghentikan aktivitasnya. Ia masih kami temui saat menghadiri sebuah acara. Memang sejak berbadan dua, ia tidak lagi aktif bermain sinetron. Kemunculannya di depan publik pun biasanya hanya untuk acara-acara singkat saja. Di luar itu biasanya Sophie sibuk mengurus keluarga barunya sambil mempersiapkan kelahiran buah cintanya dengan Michael Villarreal. Meski telah memasuki bulan ke-7, Sophie dan Michael belum mengetahui secara pasti jenis kelamin jabang bayi dalam perutnya itu. Yang jelas, sejak kehadirannya 6 bulan yang lalu, ia jadi senang berdandan. Kebetulan saya agak peduli sih dengan baju-baju gitu, agak bete gitu kalau nggak ada baju bagus. Gitu. Jadi ya bisa dibilang agak genit. Soal pakaian memang jadi perhatian Sophie di samping kesehatan sang bayi. Ia harus pandai-pandai memilih pakaian yang nyaman jika tidak ingin sang bayi dalam kandungan melancarkan aksi protes. Ini yang saya pakai jeans khusus untuk orang hamil, beli nggak apa-apa. Kalau jeans yang dulu sih udah nggak muat, nggak mungkin saya pakai. Ini semuanya. Dan kalau emang tidak enak di perut, ya saya nggak mungkin pakai. Karena bayinya emang agak lebih aktif dari normal. Gitu. Jadi kadang-kadang menyebabkan saya kontraksi, gitu. Saya sakit. Duta Silon Seven harus segera kembali ke bangku kuliah. Pihak universitas telah memberikan peringatan keras kepada bapak satu anak ini untuk merampungkan sekolahnya agar terhindar dari ancaman drop out. Hidup bagi Duta adalah sebuah pilihan. Ia harus memilih untuk dapat bertahan hidup. Dua pilihan yang paling berat bagi vokalis Sheila on Seven ini ketika pendidikan dihadapkan dengan pekerjaan. Duta sempat mengalami bimbang, tapi karena tuntutan hidup yang kini tidak hanya datang dari dirinya seorang, melainkan juga dari istri, anak, dan calon anak keduanya itu, Duta terpaksa merelakan gelar sarjana yang nyaris berada di genggamannya hilang di terpa waktu. Ancaman DO dari Universitas Gadjah Mada Yogyakarta pun terpaksa ditelannya bulat-bulat. Kemarin waktu udah sekitar sebulan yang lalu kalau nggak salah. Sama ibu ditelepon gitu. Nih surat dari kampus datang nih, ada surat pemberitahuan sekaligus ada transkrip nilai. Apa? Transkrip? Tidak. Gitu. Saya sudah dikirimi surat sama kampus. Maafkan saya, Pak. Ya saya mungkin ya minta maaf sama dosen pembimbing saya belum sempat sowan-sowan. Ketulusannya untuk memberikan kehidupan yang terbaik bagi keluarganya itu membuat keputusan Duta meninggalkan bangku kuliah semakin mantap. Apalagi orang tuanya yang sempat berharap putra sulungnya itu berhasil meraih gelar sarjana tidak lagi menetapkan tuntutan. Ya, tapi alhamdulillah ibu saya tidak terlalu marah. Jadi mau gimana kan gitu. Cuman ya saya juga mau planning, mau ngurus gimana saya belum tahu gitu. Karena ya ini aja udah mau berangkat tur gitu. Tapi masih adakah niat dalam diri Duta untuk meraih kesuksesan di bangku kuliah seperti ia meraih sukses dalam pekerjaan? Saya dikasih limit tahun depan, awal tahun depan lah gitu. Ya cukup mission impossible juga buat saya gitu. Tapi ya nggak tahu lah, siapa tahu ada miracle yang datang untuk saya. Tiba-tiba terus saya bisa punya kekuatan yang lebih, semangat yang lebih, bisa nyambi, tapi ya. Sayang memang melupakan begitu saja perjuangan saat mengawali kuliahnya dulu. Tapi apa mau dikata, untuk saat ini Duta yang ditemui saat syukuran konser Sheila on Seven ke-30 kota itu punya prioritas lain dalam hidupnya. Yang jelas yang fokus buat saya, ya untuk tur, untuk kerjaan saya ini gitu. Untuk itu, ya itu tadi. Maaf ya Pak. Seperti Duta, Nicholas Saputra juga dikabarkan tengah bermasalah dengan pendidikannya. Kabar yang beredar gara-gara kesibukannya di dunia akting, Nicholas Saputra sampai mendapat peringatan dari kampusnya. Kabarnya ia terancam drop out dari bangku kuliah.
Nicholas Saputra yang kami temui di sebuah acara membantah kabar tersebut. Enggak, sama sekali. Cek aja ke kampus saya. Kabar itu nggak ada sama sekali. Diakui Nicholas, hingga saat ini baik pekerjaan maupun